Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Syairani Ulia dengan NIM C138. Saya dari kelompok 10, paralel 2. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengolah data dari seleksi ikan. Saya akan share screen. Olah data ini dilakukan di Excel. Nah, pertama itu dari setiap kelompok itu mengambil 30 data ikan dari kolam. Nah, kemudian itu saya menggunakan data kelompok 10, kelompok 1, dan kelompok 2. Pertama itu saya melakukan seleksi individu. Untuk seleksi individu itu saya menggunakan data kelompok saya sendiri. Untuk caranya itu adalah dengan mengurutkan dari yang terbesar hingga yang terkecil. Kemudian data ini dirata-ratakan dengan menggunakan rumus sampai dengan average, kemudian di blok keseluruhan datanya, kemudian enter, sehingga didapatkan rata-ratanya 144 sekian. Untuk data atau seleksi ikan yang akan diseleksi, yang diambil itu adalah data yang berada di atas rata-rata, yaitu ke-11 data yang sudah saya cantumkan di sini. Kemudian ada seleksi family. Untuk seleksi family ini dilakukan dari ketiga data dari ketiga kelompok, yaitu kelompok 10, kelompok 1, dan kelompok 2. Nah, untuk itu untuk seleksi family ini ada dua, yaitu seleksi between family, kemudian within family. Untuk between family ini didapatkan dari rata-rata family terbaik. Nah, yaitu family yang terbaik dari seluruhan family. Nah, kemudian ada within family. Untuk within family ini itu diambil dari keseluruhan data tapi yang baik. Jadi dalam satu data itu diambil dari 10 yang terbaik di data tersebut atau di family tersebut. Nah, untuk rata-rata dari kelompok 10 itu ada segini, 144, untuk kelompok 1 130, dan kelompok 2 itu 154. Jadi untuk between family itu diambil dari kelompok 2. Kemudian untuk within family ini diambil dari 10 data terbaik. Nah, sebelum semuanya diambil untuk ke dalam within family ini diurutkan dulu dari yang terbesar hingga yang terkecil agar kita mengambil 10 bobot terbesar saja. Kemudian ada dilakukan seleksi untuk perkiraan untuk genetik selanjutnya. Nah, di sini saya menggunakan data kelompok saya sendiri, yaitu kelompok 10. Nah, di sini saya mengurutkan dari yang terbesar hingga yang terkecil, kemudian dari keseluruhan data ini diambil 20 yang terbaik. Nah, saya pindahkan. Nah, 20 terbaik ini akan menjadi indukannya. Nah, untuk 20 data ini dihitung rata-rata dan STDF-nya. Nah, untuk rata-rata itu sama rumusnya seperti rata-rata sebelumnya, yaitu sama dengan average. Kemudian di blok keseluruhan datanya, kemudian ada STDF. Untuk STDF ini rumusnya sama dengan STDFI dan di blok keseluruhan datanya. Nah, selanjutnya ada G1. Nah, rata-rata dan STDFI gen sebelumnya ini akan digunakan pada gen selanjutnya. Nah, untuk gen 0 ini akan digunakan pada gen 1. Nah, pada gen 1 ini menggunakan rumus sama dengan norm.env buka kurung ren buka kurung tutup kurung koma, kemudian rata-rata dari gen 0, kemudian koma, kemudian STDFI dari gen 0. Nah, kemudian enter. Nah, di sini saya drag ke bawah sebanyak 30 data. Nah, karena ke-30 data ini akan berubah-ubah angkanya, maka ini harus di copy dan dipindahkan ke sebelahnya, yaitu di paste. Tapi di pastenya itu tidak paste biasa, tapi paste spesial agar angkanya tidak berubah lagi. Nah, setelah di paste ini diurutkan dari yang terbesar hingga yang terkecil, kemudian diambil 20 data terbaik dari dari 30 data ini. Nah, setelah diambil 20 data terbaik ini di rata-ratakan. Nah, rata-ratanya itu sama untuk rumusnya itu sama dengan average. Kemudian di blok, kemudian STDFI-nya itu juga sama dengan STDFI
kemudian di blok seluruhan data atau ke-20 data ini. Nah, untuk rata-rata dan STDFI di G1 ini akan digunakan pada G2. Nah, kemudian sama langkah-langkahnya seperti G1 sebelumnya. Kemudian didapatkan rata-rata dan STDFI ini juga dari Gen 2. Nah, rata-rata dan STDFI ini juga akan digunakan pada Gen 3. Nah, pada Gen 0, G1, G2, dan G3 ini didapatkan rata-rata dan STDFI-nya, kemudian dipindahkan ke sini. Ini akan menghitung genetik gennya, atau genetik gen itu dia itu merupakan presentase peningkatan dari peningkatan kualitas dari gen sebelumnya. Nah, di sini ada gen 0, gen 1, gen 2, dan gen 3. Ini adalah rata-rata yang telah dihitung sebelumnya. Untuk menghitung genetik gennya itu digunakan rumus genetik 1 itu dikurangi dengan genetik 0 dibagi dengan gen 0 dikali dengan 100. Nah, untuk G2 juga sama, yaitu G2 dikurangi G0 dibagi dengan G0 dikali 100. Untuk G3 juga sama. Nah, kemudian ada ini adalah optimalisasi. Ini menunjukkan berapa persen peningkatan gen tersebut dari gen sebelumnya. Nah, untuk gen 1 ini peningkatan dari gen 0 nya itu 13%, kemudian G2 ini peningkatan dari G1 nya itu 6%, kemudian untuk G3 ini 4%. Nah, selanjutnya itu kita akan membuat grafik. Nah, dari grafik ini dibuat dari data gen ke terakhir atau G3 yang telah dihitung. Nah, itu tuh sebenarnya tergantung kita menghitung sampai gen berapa. Nah, di sini ada G ketiga. Nah, untuk agar efisien data-data ini itu dibulatkan. Nah, caranya adalah sama dengan round, kemudian pencet data pertama, nah kemudian koma 0,1, kemudian di enter, kemudian di drag ke bawah. Nah, kemudian untuk membuat bagannya kita akan membuat klasifikasi. Nah, klasifikasi ini untuk melihat misalkan 239 pada data ini ada berapa, kemudian 233 ini pada data ini tuh ada berapa. Nah, caranya itu adalah sama dengan count if, kemudian di blok ini data yang tadi, kemudian koma kolom sebelumnya ini yang akan kita ketik manual, kemudian enter. Nah, di sini sudah saya ketik manual. Nah, di sini itu yang paling banyak itu ada di 202. Nah, sebelum membuat grafik juga itu kita akan menghitung X dan Y-nya ini. Nah, X yang ini untuk melihat, untuk membuat garis dan menunjukkan itu di mana rata-ratanya berada. Nah, untuk cara membuat grafiknya itu yaitu dengan blok semuanya, kemudian disisipkan, pencet bagian yang dianjurkan, kemudian pilih yang sebar. Nah, untuk ini tuh sini grafiknya sudah jadi, tapi untuk menambahkan ini itu caranya dengan ini, terus klik kanan, kemudian pilih data, kemudian tambahkan. Untuk nama serinya bebas, seri 2, kemudian untuk X nya ini yang ini, kemudian untuk Y nya ini yang ini. Nah, cet OK. Selanjutnya kemudian ada di sini itu rata-ratanya ada di sekitar sini. Oke, mungkin sekian saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.